Baik, selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi hari ini. Fokus kita hari ini adalah tentang mencari solusi atas penurunan kinerja tim konten kita di PT Cipta Media Nusantara. Nah, data yang saya lihat itu menunjukkan bahwa target produksi kita itu tidak tercapai dan kualitas konten menurun dalam 3 bulan terakhir. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya harap semua yang di sini bisa menyampaikan pendapat dengan santun dan saling menghargai ya. Saya setuju. Saya ingin menambahkan bahwa salah satu penyebab utama adalah miskomunikasi antar divisi. Saya juga sudah menyiapkan catatan, jadi fokus pertama kita adalah akar penyebab penurunan kinerja. Betul? Betul. Tepat sekali Yoga, Latifah. Jadi bisa dijelaskan lebih detail bagaimana miskomunikasi yang kamu maksud? Baik Ibu. Seringkali tim riset ini itu memberikan bahan yang tidak sesuai dengan track video pendek saat ini. Akibatnya, editor itu harus kerja 2 kali untuk menyesuaikan konsep di tengah jalan. Oh, jadi maksud kalian itu ada ketidaksinkronan antara tim kreatif dan tim riset di awal proses gitu ya? Iya. Baik, jadi saya catat sebagai ketidakselarasan workflow ya. Nah, selanjutnya yaitu masalah kedua adalah beban kerja yang tidak merata. Beberapa orang itu merasa terlalu terbebani. Betul Ibu Wulan. Kemarin itu saya melihat tim editor video itu lembur sampai pagi, sementara tim artikel itu selesai lebih awal. Wah, hal ini bisa memicu konflik internal nih kalau tidak segera diseimbangkan bebannya. Nah, dengan ini manajemen itu berencana merekrut mahasiswa magang untuk membantu kita. Tapi saya khawatir mahasiswa magang ini justru akan menambah beban kita karena harus diajari dari nol. Tenang Latifah, mari kita cari jalan tengahnya agar mereka benar-benar tidak merepotkan dan malah membantu kita. Jadi tantangan kita adalah bagaimana mengelola mahasiswa magang ini secara efektif ya. Benar. Bagaimana menurut kalian jika mahasiswa magang itu berfokus pada tugas administratif saja? Saya kurang setuju Bu. Mereka itu harusnya bisa bantu di bagian kreatif juga agar beban kita ini berkurang. Oke Latifah, mungkin kamu punya ide spesifik bagaimana yang bisa mereka bantu untuk kita? Mereka mungkin bisa bantu di riset tren harian atau mencari footage pendukung untuk editor. Oke, itu ide bagus ya. Tapi siapa yang akan mengawasi mereka agar kualitasnya tetap terjaga? Tapi jika semua orang mengawasinya, itu malah kacau koordinasinya. Gimana kalau kita tunjuk satu PIC untuk setiap kelompok mahasiswa magang? Kalau PIC-nya hanya 1 orang, kasihan PIC-nya pasti akan sangat sibuk. Bagaimana kalau kita pakai sistem buddy? Jadi satu staf senior itu membimbing 1 atau 2 mahasiswa magang. Saya setuju Bu dengan sistem buddy. Itu lebih personal dan kontrol kualitasnya itu juga lebih mudah. Berarti sistemnya ini adalah pendampingan langsung ya. Oke, saya catat. Baik. Tapi pastikan staf yang menjadi mentor ini juga tidak terganggu ya dengan pekerjaan utamanya. Berarti dengan adanya hal tersebut kita harus membuat SOP yang sangat jelas untuk mereka. Tapi Bu, SOP-nya itu harus mencakup panduan gaya bahasa konten agar karakter perusahaan kita itu juga tidak hilang. Jadi dokumen SOP ini adalah kunci agar mahasiswa magang itu bisa mandiri lebih cepat. Benar apa yang dikatakan Wulan dan Latifah, dengan adanya SOP ini, hal ini akan meminimalisir kesalahan teknis. Namun selain SOP, bagaimana kalau kita buat sesi sharing mingguan dengan anak tiap pagi? Bagus Bu, mereka itu biasanya lebih tahu tren TikTok atau Instagram dibandingkan kita. Betul, kita bisa belajar dari perspektif mereka sebagai Gen Z di era sekarang. Nah, hal ini dinamakan reverse mentoring. Menarik. Jadi ini hubungan yang saling menguntungkan. Oke, poin mahasiswa magang sudah cukup kuat ya. Sekarang kita kembali ke masalah beban kerja staf tetap. Baik Bu, saya rasa kita butuh alat untuk manajemen proyek yang lebih baik seperti Trello atau Notion. Apakah selama ini grup WhatsApp saja tidak cukup untuk koordinasi kalian? Tidak cukup Bu Hindun, informasi ini sering tertimbun chat-chat yang tidak penting. Saya sepakat dengan Latifah. Kita butuh transparansi tugas agar tahu siapa yang sedang mengerjakan apa.
Jadi dengan alat itu kita bisa melihat nih siapa yang beban kerjanya paling penuh secara beban. Oke, jika itu mau kalian, jadi kedepannya tidak ada lagi ya alasan tidak tahu kalau ada target yang belum selesai. Tepat sekali, jadi semuanya terpantau di papan digital. Ya, selain itu saya juga ada usul, yaitu adanya rapat singkat 15 menit setiap pagi atau daily stand up. Bagaimana? Waduh, Bu, apa tidak buang-buang waktu kalau setiap hari rapat, Bu? Nah, benar. Mungkin keberatan dari Latifah ini ada benarnya, Bulan. Bagaimana kalau cukup 3 kali seminggu saja? Boleh-boleh saja, asal tujuannya jelas. Jadi untuk sinkronisasi saja sebenarnya apa yang akan diproduksi di hari tersebut. Rapat singkat untuk sinkronisasi. Oke, saya masukkan ke dalam poin solusi manajemen. Baik, namun bagaimana dengan kualitas konten yang menurun? Kita butuh quality control yang lebih ketat. Apakah kita perlu tim khusus untuk quality control atau setiap kepala divisi saja yang melakukan? Tapi menurut saya sebaiknya ada tim kecil lintas divisi agar penilaian kedepannya ini lebih objektif. Setuju, Bu. Jadi tim quality control ini yang nantinya akan memberikan feedback sebelum konten dipublikasikan. Berarti alurnya seperti ini ya berarti. Riset, produksi, terus quality control, terus terakhir publikasi. Betul. Untuk mahasiswa magang bisa kita libatkan di tahap riset dan membantu teknis produksi. Bagaimana? Tapi Bu, jangan biarkan mereka melakukan quality control sendiri. Itu harus ada staff senior. Itu apa yang dikatakan Latifah, kualitas ada yang kita sampai perusahaan kita. Baik, berarti poin tentang pembagian peran antara staf dan magang sudah jelas. Baik rekan-rekan, waktu kita sudah hampir habis ini. Jadi mari kita rangkum ide-ide yang kita diskusikan tadi. Oh iya, Bu, jangan lupa poin soal insentif bagi staf yang berhasil membimbing anak magang dengan baik. Wah, Latifah, kamu ini semangat sekali ya kalau soal insentif ini. Tapi itu memang penting sih untuk motivasi diri kita sendiri. Oke, kita bisa ajukan itu untuk ke manajemen sebagai bentuk apresiasi dari kerja kita. Baik. Saya sudah merangkum 5 poin utama, apakah mau didengar sekarang? Silakan Pak Yoga dan pastikan semua poin itu menjawab solusi dari masalah kita tadi. Baik, jadi poin pertama yakni implementasi sistem body dan SOP jelas untuk mahasiswa magang. Poin kedua yakni penggunaan aplikasi manajemen proyek untuk transparansi beban kerja. Dan poin terakhir, poin 3 yakni gimana pembagian tugas itu dari pihak magang itu fokus di riset dan bantuan teknis, staf senior di quality control. Oh iya Pak Yoga, jangan lupa tambahkan poin soal rapat koordinasi rutin 3 kali seminggu ya. Baik, siap. Jadi poin 4 ini terkait rapat sinkronisasi rutin untuk menghindari miskomunikasi. Jangan lupa poin terakhir soal budaya kerja yang saling menghargai dan sistem apresiasi yang nantinya akan diberikan insentif dari perusahaan kita. Jadi sepertinya solusi yang sudah dibacakan oleh Pak Yoga tadi sudah sangat komprehensif semua ya.